Persoalan ekonomi merupakan suatu masalah yang krusial bagi masyarakat dewasa ini. Kurangnya perhatian dari pemerintah maupun masyarakat terhadap kaum duafa mengakibatkan mereka termarginalkan dari ekonomi hingga merangsek pada masalah pendidikan. Bahkan, derita hidup yang mereka alami adalah sebuah keniscayaan di tengah-tengah kehidupan. Melihat kemiskinan tersebut, dibutuhkan warga Indonesia, khususnya para filantropi untuk membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah keluarga duafa. Keluarga duafa adalah golongan manusia yang senantiasa hidup dalam zona kemiskinan, ketertindasan, ketidakberdayaan, kelemahan, dan penderitaan yang terus-menerus. Contohnya adalah fakir miskin, anak terlantar, orang cacat, dan anak-anak yatim. Oleh karena itu, pantaslah bagi mereka untuk diberdayakan guna mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Al-Quran menegaskan kata duafa yang berarti lemah dan mustad'afin, kaum yang lemah, dalam konteks kemiskinan. Penyebutan kedua istilah tersebut mengacu kepada penyebab timbulnya kemiskinan dalam kehidupan sosial. Dalam wacana sosial, kemiskinan tidak saja terjadi secara natural, namun juga dapat ditimbulkan dari struktural, yaitu ketidakbijaksanaan ekonomi yang merata dan ketidakadilan dari pemerintah. Kaum duafa ialah orang-orang yang menderita hidupnya secara sistemik. Para duafa setiap hari berjuang melawan kemiskinan. Dalam pemberdayaan kaum duafa tentunya perlu ada sebuah wadah atau lembaga yang memfasilitasi kemampuan kaum duafa dalam berbagai bidang. Pemberdayaan kaum duafa ini merupakan suatu kegiatan yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik tanpa ada paksaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu sesama yang nasibnya kurang beruntung dibanding kita. Landasan gerakan pemberdayaan kaum duafa yang kami lakukan terkait dengan Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Kegiatan yang kami lakukan merupakan pemberdayaan kaum duafa dengan bentuk kegiatan yaitu bersilaturahmi kepada salah satu kaum duafa guna mempererat tali persaudaraan dan memberikan bantuan kepada keluarga duafa untuk meringankan masalah dalam keluarga tersebut. Saat ini kami sedang menuju ke rumahnya Ibu Teti. Ibu Teti berusia 51 tahun, sekitar 2 tahun yang lalu suaminya meninggal. Yang pada akhirnya Ibu Teti harus merawat anak kesayangannya sendirian sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. Ibu Teti tinggal di rumah peninggalan ayahnya bersama satu anak laki-laki yang bernama Restu Muhammad Nadi Putra. Anaknya saat ini masih kelas 5 SD. Restu bersekolah di salah satu sekolah negeri daerah Ciparai. Ibu Teti yang menjadi tulang punggung untuk keluarganya sampai saat ini masih belum memiliki pekerjaan tetap. Beliau hanya mengandalkan kebutuhan sehari-harinya dari bantuan saudara-saudaranya dan donasi-donasi yang didapatkan. Tapi sesekali beliau juga menerima pesanan keripik pisang. Namun itu pun hanya beberapa kali, tidak setiap hari ia mendapatkan pesanan keripik pisang. Beliau memiliki sedikit gangguan pendengaran sehingga membuat dirinya susah berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Itu yang membuat beliau sedikit susah mendapatkan pekerjaan, ditambah anaknya yang masih memerlukan perhatian ibunya setiap waktu. Dengan pendapatan minimum, Ibu Teti merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tetapi beliau tetap merasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dengan segala keterbatasan ekonomi, beliau harus tetap membayar tagihan listrik, tagihan air, dan sebagainya. Juga untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaharapan Saksabila. Bersama adik saya Jalparehan Saksabila dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Teknik Elektro. Di sini mau izin observasi dulu Ibu ya sedikit. Boleh. Ya, Latar belakang ibu ya seperti apa? tidak apa-apa Ibu. Ya, Yang pertama, nama lengkap Nama- Ibu sendiri. Ibu Teti. Kalau anaknya, Anaknya 1 kelas 5 SD, umur 11 tahun. namanya Nama Restu Muhammad Nadi Putra. Restu Muhammad Nadi Putra. Ya, Maaf Ibu kalau boleh tahu sebelumnya, sekarang suaminya kemana ya Bu? oh suami ibu teh udah meninggal, meninggal 2 tahun yang lalu 2020. Oh, udah Januari. lama berarti Ya. ya, udah lumayan lama. Ya, Berarti sekarang teh anak kelas 5 Iya. ditanggung biaya sama ibu sendiri berarti ya. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya gimana Bu? Ya, kadang ada orang yang ngasih, Alhamdulillah gitu. yang Jadi merasa kasihan. Ada rezeki dari mana aja gitu ya Bu ya? Dari Iya. mana? berarti sekarang yang lagi dibutuhin banget apa tuh? Yang lagi dibutuhin buat sekarang Kebutuhan yang diperlukan sehari-hari lah, kehidupan sehari-hari, Sama mungkin misal kebutuhan pakaian, makanan, atau biaya sekolah. Berarti sekarang mah kerjaannya setiap hari apa? Ya, ibu Ibu rumah tangga. Oh, Ya, berarti kerja. belum punya yang tetap, Ya. berarti masih fokus ke anak gitu ya Bu ya. Iya. Udah sih gitu Ibu. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya, Iya. telah bersedia diminta potret rumah dan videonya.